Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Oke ya, kita hari ini melanjutkan kuliah kita tentang metodologi penelitian ya, dan khususnya yang berkaitan dengan bidang sistem informasi. Tadi saya sudah kirimkan materi untuk hari ini, itu juga sudah saya update di e-learning kita. Saya lihat di e-learning belum semuanya jadi peserta ya. Dari 40 tadi saya lihat baru berapa itu. Ya itu mohon yang belum bergabung segera bergabung. Oh ya, ada sedikit pesan dari Pak Cahyo. Jadi nanti kalau bisa hasil dari kuliah kita ini dalam bentuk proposal PKM kan kemarin, salah satunya untuk latihan risetnya adalah menyusun proposal PKM, tapi itu sifatnya perorangan, kelompoknya adalah anggota dari ini ya, bisa digabung dengan mahasiswa angkatan bawahnya. Jadi Anda sebagai ketua, semua dari Anda adalah ketua, kemudian di antara anggota Anda adalah dari generasi selanjutnya ya. Maksudnya dari angkatan bawah Anda ya. Jadi semua wajib menjadi ketua proposal untuk program PKM 2022 harusnya ya. Jadi kalau diusulkan 2021 kan untuk 2022. Jadi seperti itu, saya menyampaikan pesannya Pak Cahyo selaku Kaprodi Anda. Jadi nanti tugas yang PKM-nya adalah perorangan sifatnya, dan anggota timnya adalah Anda menggandeng dari kelas angkatan bawahnya. Jadi 2000 berapa? Jadi Anda angkatan berapa, nanti ditambah angkatan bawah Anda gitu. Mungkin Anda 2019 berarti dengan angkatan 2020 ya. Kurang lebih begitu. Jadi untuk anggota timnya, sehingga tugas PKM-nya adalah kelompok ya. Ya apa? Kelompok tapi dengan anggota angkatan yang berbeda. Tapi nyusunnya sebagai ketua semua ya. Oke, saya lanjutkan untuk hari ini. Kita seperti yang sudah saya kirim tadi, coba saya share dulu. Jadi sudah saya kirimkan ada 3 file. Itu ada yang kelupaan minggu lalu, seharusnya yang yang buku wajibnya itu, yang punyanya Prof. Sibuan ya. Ini ya. Ini buku wajibnya, jadi Anda bisa baca-baca di sini literaturnya, meskipun mungkin nanti saya kombinasi dengan berbagai sumber yang lain supaya lebih memenuhi untuk membuat riset Anda lebih hidup, lebih sesuai kebutuhan zaman, dan tentunya kalau nanti dikompetisikan bisa lolos tingkat nasional ya. Jadi PKM seperti yang saya infokan sebelumnya, salah satu menjadi tolak ukur atau ukuran keberhasilan dari mahasiswa yang mengambil bidang riset atau bidang ilmiah ya. Untuk kompetisinya di tingkat nasional, salah satunya melalui forum PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Di dalamnya Anda harus menyusun proposal, nanti kalau didanai Anda lakukan riset, setelah itu Anda lakukan publikasi. Nah itu menurut saya untuk level mahasiswa sudah yang terbaik saat ini menggunakan PKM. Karena yang lolos PKM nanti akan lanjut di BIMNAS biasanya ya. Nah ini bukunya Prof. Zainal, Anda bisa baca-baca, saya kira ini yang paling sesuai untuk bidang IT ya. Cuman ini nanti Anda baca sendiri saja ya, model-modelnya, tapi secara umum ya ini untuk mempermudah kita untuk mendapatkan ide dan merumuskan masalah dan melakukan riset dan seterusnya ya, merancang penelitian sampai melakukannya. Ini ada termasuk sampai bikin laporan dan analisisnya.
Ini boleh dibaca-baca, ini nanti untuk penunjangnya atau buku wajibnya ya. Nah, khusus untuk yang riset di bidang sistem informasi, Anda juga boleh pakai yang ini. Jadi yang ini sudah dirangkumkan. Di bidang sistem informasi sudah dirangkumkan riset dari punyanya siapa ini? Papernya Fathul Wahid, Medpen Sistem Informasi ya, gambaran umum. Ini menurut saya sudah memotret kira-kira riset Anda di wilayah sistem informasi apa saja yang bisa diangkat sebagai riset ya, ide riset maupun tema riset. Ini ada di sini, jadi mulai kajian sistem informasinya sendiri sampai kira-kira Anda bisa mengangkat topik apa saja dan hubungannya dengan rantai disiplin ilmu yang lain. Ya, di sistem informasi di sini sebenarnya semua bisa dianggap membutuhkan Anda ya. Semua membutuhkan sistem informasi, terutama jika mereka memanfaatkan IT untuk memotret atau mengangkat bagaimana bidang tersebut ingin dikomunikasikan dengan orang lain melalui bidang IT ya. Ya tentunya Anda bisa memanfaatkan bidang-bidang disiplin ilmu lain untuk bisa Anda angkat ya. Sampai matematika pun juga bisa, ekonomi, arsitek. Ini semua membutuhkan Anda pada saat mereka ingin mengangkatnya dengan sentuhan IT ya, atau teknologi informasi. Nah, ini gambaran umum ya. Jadi bidang Anda cukup luas sebenarnya, tapi nanti Anda bisa fokus di beberapa, ini salah satunya bidang kajiannya. Ini di bidang-bidang kajiannya ada ini bidang ini. Meskipun di era sekarang coba Anda sesuaikan kebutuhan di sini sudah terpotret belum? Di sini misalnya aplikasi, sistem informasi, konsepnya, prosesnya, manajemennya ya. Ya mungkin di sisi aplikasi yang cukup luas, di aplikasi yang ini. Nah di sekarang itu sudah menggabungkan tidak hanya sekedar yang ada di sini ya. Tidak hanya sekedar yang di sini, tapi di sini sebenarnya sudah muncul ada sistem pakar dan sistem pendukung keputusan. Ini sebenarnya Anda juga bisa masukkan AI ya sebenarnya ya. Artificial intelligence, kecerdasan buatan, ini sudah bisa masuk di sini untuk menghasilkan sistem pendukung keputusan yang handal ya. Jadi Anda bisa membangun sebuah sistem aplikasi mobile yang saat ini banyak dicari orang ya. Ini membutuhkan pendekatan dari sisi AI ya. Jadi kecerdasan buatan sudah menjadi salah satu penunjang untuk menghasilkan aplikasi pendukung keputusan yang handal ya. Termasuk tidak menutup kemungkinan aplikasi yang berbasiskan hardware. Jadi kemarin sudah saya kasih contoh untuk smart farming. Smart farming itu sebenarnya memang bidangnya pertanian, tetapi pada sisi mobile application ya, Anda bisa masuk. Dari anak-anak sistem informasi bisa masuk di mobile application-nya untuk mengambil data-datanya dan menampilkannya, termasuk sebagai analisis yang dibutuhkan untuk orang lain. Misalnya kebutuhan untuk sebuah tanaman apa, mereka membutuhkan sumber daya untuk pemeliharaan apa saja, air, vitamin untuk tanah, dan sebagainya ya, untuk pertumbuhan yang ideal. Nah, di situ Anda bisa masuk juga, ya mungkin belum tertulis di sini, tetapi secara umum untuk sistem aplikasi cerdas saat ini yang cukup menarik ya di era 2021 ini, di era kekinian, aplikasi berbasis Internet of Things, salah satunya ditunjang dengan AI, Artificial Intelligence, atau Machine Learning, itu cukup banyak Anda jumpai dan memang banyak dibutuhkan di lapangan. Saya kira itu untuk gambaran riset di bidang sistem informasi. Anda bisa mengeksplor semuanya di sini. Jadi di sini ada lebih detail lagi bagaimana hubungan dengan bidang-bidang yang lain yang memungkinkan Anda angkat sebagai topik
untuk menjadi fokus dari riset Anda. Ada di sini, ya kira-kira seperti ini ya. Bahkan mungkin Anda tidak mengira di sini ada sastra dan ilmu-ilmu sosial, ilmu alam. Ini kan dikaitkan dengan manajemen dan tekniknya, semua bisa digabung menjadi sebuah sistem informasi, kemudian bisa dipraktekkan dalam sebuah aplikasi tadi misalnya ya. Nah, kira-kira gambaran seperti itu. Nah, ini tema-temanya. Dari tema-tema ini ada Decision Support System Application ini, saya kira ini sekarang sudah AI based, berbasis AI atau Intelligent System, ini cukup menarik. Ya, dan seterusnya, saya kira di sini banyak contoh-contohnya, Anda bisa ambil di situ ya. Ya, saya kira seperti itu, ini langkah-langkahnya. Ya, ini langkah-langkahnya. Saya kira nanti ini ada penjelasan sendiri untuk penelitian ilmiah. Oke, kira-kira itu gambarannya dari buku dan kemungkinan ide atau riset di bidang sistem informasi yang bisa Anda ambil dijadikan topik fokus risetnya ya. Oke, baik, sekarang kita coba lanjutkan untuk ini ya. Mana tadi? Nah, ini kita secara umum overview dari MedPen. Pada akhirnya Anda juga harus melakukan riset dan kalau di akhir perkuliahan, akhir dari Anda ngambil kuliah di semester-semester akhir, nanti akan ketemu dengan skripsi dan juga mempublikasikannya sebagai syarat yudisium ya. Nah, ini makanya kita bisa coba lihat dulu jadi arahnya. Jadi Anda posisinya kan sekarang masih di risetnya, nantinya suatu saat akan menjadi skripsi dan akan dipublikasikan. Nah, sekarang di mata kuliah MedPen itu belajar untuk memotret dalam skala kecilnya ya. Ya, sebentar. Nah, ini kira-kira ya. Ini agendanya. Jadi ada 3, paling tidak ada posisinya sekarang adalah bagaimana menyiapkan riset yang baik. Nanti riset yang baik suatu saat akan menghasilkan skripsi Anda yang baik pula, dan skripsi yang baik akan menghasilkan publikasi yang baik juga ya. Nah, kira-kira riset yang penting apa? Nah, ini yang penting di dalam riset atau penelitian, tentunya tidak boleh ditinggalkan dari 3 ini ya. 3 ini selalu menjadi dasar untuk apa saja, tidak hanya riset sebenarnya. Anda kuliah juga bisa dibuat di sini ya. Dari motivasi atau niatnya, caranya, kalau niatnya atau motivasinya sudah benar, nanti caranya juga harus benar, dan tujuannya juga harus benar. Nah, ini diibaratkan Anda punya membidik sasaran ini ya. Ada panah, busur dibentangkan untuk untuk menembak sasaran ya. Jadi mulai niatnya ini, Anda motivasinya apa? Itu harus benar, motivasinya harus tepat di sasarannya, harus fokus niatnya. Caranya juga harus benar, dibentangkan dengan cara yang benar, diarahkan ke sasaran yang benar, dan menggunakan cara-cara yang baik ya. Dan tentunya tujuannya ini, sasarannya ini harus juga menjadi menjadi fokusnya. Jadi niat, cara, dan tujuan ya. Ini sebenarnya untuk Anda secara umum juga bisa dipakai nih untuk hidup Anda, niatnya, motivasi Anda hidup di dunia ini, cara Anda hidup dengan cara yang baik, tujuannya juga harus dengan tujuan pencapaian yang baik ya. Nah, di riset seperti ini, kalau niatnya sudah bagus, caranya juga harus bagus. Kalau caranya nggak bagus, maka biasanya juga banyak ketidakberesan ya. Dan tujuannya tentunya juga harus mulia ya. Riset kan tujuannya mulia. Anda menebar ilmu pengetahuan untuk masyarakat dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin salah satunya, mungkin kalau Anda yang Muslim, mungkin lebih mudah karena di sini ada
motivasi ini bisa untuk menjadi dasar dari semuanya ya. Bahwa kita tidak semata-mata apa? Tidak semata-mata ini hanya untuk dunia, tapi sebenarnya ini efeknya, impactnya nanti sampai di akhirat mungkin ya. Jadi niat Anda riset, ya tentunya untuk ibadah yang pertama ya. Ini motivasi yang paling ini ya, ini yang mulia ya. Mungkin yang lain-lainnya, motivasi lain-lainnya akan menginduk ke sini pada akhirnya. Ya, niat yang lain juga Anda lakukan semua sholat, ibadah, hidup mati, dan termasuk penelitian. Nah ini, penelitian dan lain-lain, riset, ya semua untuk Tuhan pencipta alam ya. Untuk Allah SWT. Jadi saya kira ini adalah motivasi yang paling besar kalau Anda riset dan supaya tidak mutungan ya. Nah, ini jadi riset termasuk ibadah yang lain selain sholat, zakat, dan selanjutnya. Istilah umumnya adalah ghairu mahdhu kan. Nah, ini penting untuk menjadi dasar sehingga riset Anda menjadi riset yang serius ya. Karena memang riset ini akan berdampak panjang ya. Berefek panjang. Jadi hampir seluruh perkuliahan Anda nanti dari semester awal sampai akhir bisa juga diniatkan hal yang sama. Jadi diniatkan hal yang baik semata-mata untuk ibadah. Dalamnya ada risetnya, yang risetnya itu tentunya nanti akan berimpact ke apa ya, ke orang lain ya, ke masyarakat umum yang merasakan. Saya kira itu, nah itu untuk motivasinya ya, saya kira yang mungkin lain bisa menyesuaikan ya. Tapi pada intinya bahwa riset kita tidak semata-mata hanya untuk dunia, tapi bisa berjangka panjang ya. Ini makanya yang senang hobi riset itu bisa menjadi salah satu motivasi tersendiri karena jangka panjangnya meskipun kita nanti sudah nggak ada di dunia ini, tapi peninggalan-peninggalan riset kita termasuk publikasi-publikasinya orang-orang lain masih bisa memanfaatkan ya. Selama publikasi kita masih bisa dibaca orang lain, tinggalan buku kita, tinggalan paper atau jurnal, conference yang orang-orang lain bisa mengakses, bisa memanfaatkan, maka ilmu kita akan tetap bermanfaat. Kan gitu. Jadi meskipun kita sudah nggak ada di dunia ini, tapi seolah-olah kita ada jadinya. Nah ini jadi ada istilah lainnya untuk mengabadikan keberadaan kita di dunia, ya kan? Dengan riset. Nah itu tadi motivasinya. Nah sekarang caranya. Nah caranya tentunya tidak boleh dengan cara-cara yang tidak diridhoi Allah. Karena niatnya tadi sudah baik, tentunya tinggal menjaga caranya sekarang. Caranya juga harus dengan cara yang baik ya. Cara yang halal secara umum ya. Yang diridhoi Allah. Topik yang disenangi, nah ini supaya Anda bisa hobi, enjoy, itu biasanya berangkat dari hobi. Nah, paling gampang cari topik yang disenangi sehingga Anda enjoy, nanti Anda ngerjakannya juga dengan enjoy. Jadi cara mengerjakan salah satunya selain dengan cara yang baik, juga caranya harus enjoy ya. Anda melakukannya dengan senang hati. Kemudian pilih topik yang tentunya mempunyai nilai manfaat yang bagus, manfaat untuk masyarakat umum ya, manfaat untuk diri sendiri dan orang lain ya. Ini tentunya kalau bermanfaat, Anda seperti yang saya tadi, kita sudah nggak ada, selama manfaatnya masih berjalan, maka amal jariah akan terus berjalan ya. Sesuaikan dengan roadmap penelitian lab. Nah ini karena Anda bekerja sebagai mahasiswa dan setiap mahasiswa harus menginduk ke lab. Ini dosen dan mahasiswa itu menginduknya di lab. Nah, ya. Jadi ini penting, termasuk roadmap penelitian dosen pembimbing. Nah suatu saat nanti kalau Anda akan mencari dosen pembimbing, di PKM kan juga ada dosen pembimbing, di skripsi nanti juga ada dosen pembimbing. Nah ini usahakan sesuai roadmap-nya ya. Jadi peta jalannya, jadi kemana arah dari gambaran besar riset Anda, good deal dari riset Anda kemana, tidak boleh bertentangan dengan yang dilakukan dosen Anda.
Nah, tentunya cara riset yang terbaik lagi itu kita kerjakan dalam tim. Nah, ini tim ini penting sekali karena riset biasanya harus melibatkan banyak ini ya, banyak pendekatan, juga tidak hanya mungkin software tapi juga hardware. Nah, Anda butuh orang-orang yang ahli hardware, orang-orang ahli software dan sebagainya. Nah, ini kan tidak bisa kita kerjakan sendiri. Jadi ada yang teman lain mengerjakan apanya, Anda fokus di mana. Nah, ini tentunya dalam tim yang solid akan menghasilkan kinerja lebih ringan, tadi Anda lebih enjoy, dan tentunya apa? Bisa kualitasnya bisa lebih tinggi ya. Kualitas dan kuantitasnya. Ini kalau dengan cara bekerja dalam tim. Nah, ini quote-nya. Jika Anda ingin jalan jauh, jalanlah sendiri saja. Tapi jika Anda ingin jalan cepat ya tadi. Jika Anda ingin jalan cepat, jalanlah sendiri. Tetapi jika Anda ingin jalan jauh, maka jalannya bersama-sama. Nah, ini yang ide tim tadi ya. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ya, ini saya dapatkan waktu saya jalan-jalan pagi di dekat UNER situ ya. Di kampus UNER ada tulisan ya kurang lebih seperti ini. Ini menurut saya cukup bagus. Dan ini Anda gunakan juga untuk perkuliahan Anda secara umum. Jadi Anda mungkin akan lebih ringan cara belajarnya kalau Anda juga sering bekerja dalam kelompok ya. Belajar juga kelompok dan sebagainya. Oke, nah ini contoh roadmap-nya. Jadi kan salah satunya cara riset yang baik harus menginduk ke roadmap, harus ada roadmap. Ini saya beri contoh roadmap saya. Di tahun 2000 ini berdasarkan timeline juga 2010 sampai 2014 penelitian saya banyak berkecimpung di tentang IDAS ya. 2015 sampai 19 ini terkait juga sudah memanfaatkan intelligent system termasuk computer vision ini sudah ada. Nah, 2020 sampai 2024 ke depan ini sudah lebih fokus lagi di IoT berbasis intelligent system, berbasis AI. Nah, ini ya. Dan ini bisa dipandang juga di pipeline-nya yang saat ini state of applied approach-nya, lead state of applied research ya. Ya, seperti apa? Dan future semakin ke depan untuk apa? Jadi ke depannya jangka panjangnya adalah yang ini tadi, intelligent system application secara umum yang berbasiskan cloud ya. Jadi inginnya bekerja secara cloud. Nah, yang kita kembangkan adalah cloud IoT dan segala teknologi yang berhubungan dengan IoT ya. Nah, ini yang kita tekuni sekarang. Jadi ini kira-kira roadmap, contoh roadmap saya. Nah, nanti biasanya kalau ada mahasiswa atau dosen yang terlibat di riset saya, kan kita ada AI Research Group, ada IoT Research Group, dan sebagainya. Nah, itu biasanya tidak boleh keluar dari roadmap ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh yang kemarin yang sudah saya infokan untuk di smart farming. Ini salah satu contoh riset yang berbasis roadmap saya tadi. Nah, ini tahun kemarin kita mengembangkan cloud IoT-nya ini. Yang tahun ini mengembangkan device-nya ini ya. Tahun ini mengembangkan device berbasis mikronya ini. Dan aplikasi-aplikasinya bisa banyak. Salah satunya di smart farming ini untuk nyiram tanaman ya. Dan untuk Anda, teman-teman mahasiswa SI bisa masuk di sini, di mobile IoT-nya ini ya. Jadi Anda bisa menyiapkan banyak software-software berbasis apakah Android Studio, ya, React Native, dan lain-lain untuk membuat aplikasi berbasis mobile yang bekerja berdasarkan 3 ini, yang bisa connect ke cloud IoT dan bisa connect ke device ya. Biasanya yang connect device-nya ini mungkin bisa di-handle mahasiswa informatika untuk pemrograman berbasis Arduino-nya ya. Nah, tetapi di sini sudah disiapkan bagaimana dia publish, bagaimana dia subscribe dari mikronya sehingga bisa diakses lewat mobile ya.
Nah, ini tentunya pemrograman berbasis IoT ya. Itu saya kira cukup menarik saat ini, dan ini kalau Anda usulkan di PKM, ini akan menjadi daya daya tarik buat reviewer untuk memenangkan Anda, karena dianggap kekinian dan memang sangat banyak dibutuhkan di eranya sekarang. Oke, ini untuk cara risetnya yang lain. Jadi selain cara-cara tadi, menggunakan tim, roadmap, dan lain-lain, nah ini pendekatan yang lain bisa dengan pendekatan ilmiah. Nah ini gunanya kita belajar metodologi penelitian ada di sini. Kemudian riset harus sistematik, jadi urut mana yang harus diselesaikan dulu, kemudian yang mana dulu, apa hardware-nya dulu, software-nya dulu, ya bikin flowchart-nya, dan seterusnya. Kemudian disusunlah langkah-langkah atau tahap-tahap penyelesaian problemnya. Nah, ini kita sudah ada gambaran penyelesaiannya kira-kira dari yang secara sistematik tadi didetailkan ke dalam bentuk step-step ya untuk menyelesaikan masalah. Nah, perlu kita pikirkan juga agar riset bisa menemukan fakta, prosedur. Nah, fakta ini kan sesuatu yang bisa kita lihat kondisinya di realnya. Prosedur ini berhubungan dengan langkah-langkah atau metode, ya. Prosedur ya, urutan metode ada sendiri ini, metode atau teknik yang baru. Nah, ini kita kalau bisa menggunakan teknik yang baru. Misalnya tadi sama-sama bikin mobile application, mungkin ada kebaruan di mana dari sisi mobile aplikasinya. Misalnya yang sebelumnya tidak berbasis AI, yang baru bisa berbasis AI. Sehingga waktu Anda mendesain aplikasi di mobil ini kan harus menyesuaikan problem AI-nya. Termasuk apakah sistem atau algoritma penyelesaian masalah menggunakan AI atau kecerdasan buatan itu Anda mau running fully di sini, di mobile application-nya, atau sebagian terdistribusi di cloud-nya sini ya. Bahkan mungkin di mikronya, di mikro sudah bisa di-embed sebagian AI ya, tapi tidak semua. Karena kan mikro terbatas. Jadi biasanya yang bisa di-handle di mikro juga ada beberapa AI, seperti salah satu contohnya Fuzzy, itu sudah ada di Arduino yang sudah bisa langsung running di Arduino ya. Tetapi untuk menghasilkan sebuah karya riset yang cukup besar, yang membutuhkan banyak resource untuk pemrograman AI, itu sebagian sudah runningnya di cloud ini. Sebagian sudah dijalankan di server ya. Jadi untuk pemrograman cerdasnya sudah ditaruh di cloud. Atau mungkin juga Anda waktu bikin mobile application ini sekalian juga ada yang bisa Anda buat AI-nya. Nah, itu adalah pilihan AI yang ditaruh di cloud, atau AI yang Anda taruh di mikro, atau AI yang Anda bikin di mobile application. Nah, ini pilihannya. Nah, ini semua nanti tergantung metode yang Anda pilih ya. Jadi semuanya bisa dilakukan. Nah, tinggal Anda secara tim nanti hasil keputusannya seperti apa yang terbaik. Nah, ini ya. Ini prosedur atau teknik yang baru. Jadi teknik yang baru yang sudah berbasis artificial intelligence, nah itu tentunya akan lebih menarik saat ini. Nah, itu kalau sudah Anda tentukan, tentunya nanti akan muncul bagaimana cara mendapatkan datanya ya, dan uji empirisnya ya. Uji empiris ini uji yang berdasarkan data-data eksperimen. Nah, ini tentunya tergantung dari keputusan di sini tadi. Nah, secara umum, meskipun coding atau algoritma itu di-embed di mikro, atau didistribusi di server, ditaruh di server, atau didistribusi di sini, di mobile application, secara umum semua nanti bisa digunakan untuk ngambil data kan. Jadi semuanya bisa digunakan untuk ngambil data, terutama kalau ini contoh kasus ini
datanya adalah berupa misalnya sensor yang dipasang di pertanian ini adalah sensor kelembapan dan suhu dan kelembapan tanah, maka datanya tentunya data-data suhu dan kelembapan tanah ya. Mungkin kalau Anda lengkapi lagi yang lain, katakanlah apa ya, pH dan lain-lain juga bisa dapat juga data yang lain. Atau mungkin yang baru-baru jika dilengkapi kamera untuk lihat pertumbuhannya, tapi nanti bisa berbeda itu kalau kamera karena ada computer vision segala macam ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Jadi cara mendapatkan data tergantung metode yang Anda ambil tadi ya. Nah, sehingga begitu kita sudah tentukan metodenya, kita juga sudah memikirkan secara tidak langsung bagaimana ngambil datanya ya. Dan mengujinya nanti secara empiris, secara eksperimen. Nah, setelah data diperoleh, pengujian sudah dilakukan, tentunya nanti Anda akan pikirkan bagaimana mengevaluasinya. Nah, evaluasi di sini tentunya nanti untuk mengukur kinerjanya ya, performance indikatornya. Jadi keberhasilan Anda nanti dilihat dari cara Anda menguji dan diperlihatkan di kinerja ini. Nah, ini biasanya ditunggu-tunggu oleh kalau Anda publikasikan, ini yang ditunggu oleh orang-orang yang mencari literatur yang sama dengan riset yang akan dilakukan. Berapa persen keberhasilannya, seberapa akurat Anda melakukan pengujiannya, dan sebagainya. Nah, di sini masuk di cara-cara ya, bagaimana cara evaluasi dan seterusnya. Nah, yang ketiga, setelah motivasi atau niatnya sudah benar, cara-cara yang dilakukan risetnya juga sudah benar. Nah, sekarang urusan sasarannya ya, atau pencapaian dari risetnya. Ini tujuan kalau Anda tadi menembakkan, maka sasarannya ini juga harus jelas. Tujuannya ini juga harus jelas, atau sasarannya. Nah, ini tujuan riset atau pencapaian riset ya. Biasanya ingin mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh manusia ya. Jadi kita ingin lebih tahu yang baru lagi, yang baru lagi. Jadi ingin membuktikan apa ya? Ingin meningkatkan pengetahuan manusia agar lebih yakin dan sesuai dengan kenyataan ya. Ini kan selalu muncul. Dan tentunya bisa juga discovery, sifatnya nemukan sesuatu, nemukan lagi ya. Termasuk solusi-solusi yang baru barangkali ya, atas berbagai persoalan. Mungkin problemnya sama, persoalannya sama, tapi solusi kan bisa banyak. Nah, solusi-solusi yang baru ini, solusi-solusi yang ditawarkan oleh peneliti ya. Jadi author atau researcher ya, peneliti akan memberikan solusi-solusi the best kepada orang-orang yang memiliki problem ya. Nah, jadi tujuan dari riset tentunya untuk mendapatkan solusi dari problem ya. Termasuk kalau itu sudah bisa berhasil, bisa memungkinkan juga untuk membangun atau menyusun prosedur yang baru ya. Jadi langkah-langkah yang Anda lakukan di dalam memberikan solusi tadi, itu bisa jadi akan menjadi prosedur yang baru, yang nanti akan dilakukan orang lain lagi ya, yang membaca publikasi Anda misalnya. Termasuk menjelaskan fenomena baru, membuat pengetahuan baru, dan lain-lain. Dan yang terpenting lagi tentunya tujuan yang mulia adalah mendapatkan ridho Allah. Nah, ini saya kira sudah lengkap dari mulai motivasinya atau niat Anda melakukan riset atau penelitian ya. Harus mulia motivasinya, niatnya harus baik, dan cara-caranya juga harus cara yang baik, baru sasaran atau tujuannya dari penelitian yang Anda lakukan juga harus baik. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau begitu, kalau sudah 3 tadi, nah sekarang apa yang disebut riset yang baik ya? Riset yang baik sekarang. Mungkin kita sampai jam berapa? Belum ya? Nah, sekarang riset yang baik seperti apa? Nah, setidaknya orang-orang akan melihat dari 3 ini ya. Ini biasanya untuk anak-anak level S1 cukup di contribution ya.
Jadi kalau Anda mau nyari topik riset, skripsi dan lain-lain ke dosen, mungkin dosen Anda akan tanyanya cuma satu, kontribusinya apa? Gitu. Kontribusi dari penelitian yang akan Anda angkat apa? Ini harus ada ya, contribution. Ini minimal sekali harus ada kontribusi. Dan kontribusi tidak harus besar ya, meskipun kecil tetapi berguna di dalam ilmu pengetahuan itu sudah bisa. Contohnya AI saat ini ya, artificial intelligence saat ini adalah orang banyak mengembangkan setelah neural network adalah deep learning. Ya. Mungkin kalau Anda sudah sering baca deep learning adalah pengembangan dari neural network misalnya. Nah, deep learning kok banyak sekali. Anda baca paper-paper kok masih bisa diangkat sebagai riset, padahal sudah banyak riset tentang deep learning ya. Nah, karena masing-masing ada kontribusinya. Jadi meskipun deep learning itu sudah diangkat sebelumnya, tetapi mungkin dia menggunakan arsitektur yang berbeda, misalnya ya. Kemudian mungkin yang advance sedikit mungkin di hybrid, dikombinasi dengan algoritma lain ya. Jadi deep learning mungkin di-tuning lagi menggunakan extreme learning. Jadilah mungkin hybrid algoritma ya atau modified gitu. Improve ya kan banyak. Improve deep learning atau modified deep learning dan seterusnya. Jadi cukup banyak meskipun sudah dilakukan deep learning masih muncul lagi deep learning yang baru dengan kontribusi mungkin tidak terlalu besar tetapi sudah cukup karena ada tambahan di dalamnya ya. Mungkin dari sisi metode tetap sama, tetapi aplikasi berbeda. Nah, deep learning diterapkan di bidang pertanian, mungkin berbeda dengan di bidang engineering, yang lain ya, misalnya di kimia, di proses. Di proses kimia, mungkin deep learning akan memberikan orang gambaran, oh ini memiliki kontribusi aplikasi, applied, ini sifatnya. Jadi orang-orang kimia atau orang pertanian bisa mendapatkan sesuatu yang baru atau mendapatkan manfaat. Kontribusi dari riset Anda ada secara penerapan. Ya. Itu yang pertama, jadi paling gampang dan ini biasanya untuk mahasiswa S1 itu cukup di contribution dan yang kedua ini tentunya ya, originalitasnya. Tapi originalitas ini bisa juga dari sisi mungkin kalau dari gagasan dan sebagainya mungkin sulit yang benar-benar ori ya. Biasanya ini sudah terpengaruh atau tergantung roadmap tadi, roadmap yang sebelumnya ya. Roadmap dari dosen, roadmap dari lab dan sebagainya ya. Jadi mungkin tidak semata-mata original, tetapi dari sisi kontribusi tadi sudah ada dan original ini maksudnya belum pernah di orang lain publikasikan ya jadi masih orisinil ya orisinil dia orisinil jadi mungkin tidak terlalu baru berbeda dengan novelty ini ya kalau novelty kan benar-benar kebaruannya ada sesuatu yang baru nah, ini untuk yang S3 levelnya yang S2 harus ada contribution dan originality ya yang untuk mahasiswa S3 itu biasanya yang ditanya adalah novelty atau kebaruannya. Ini untuk mahasiswa S1, S2 gabungan originality dan contribution. Yang kalau S3 ini harus ada yang intinya harus ada novelty, kebaruannya. Bapak kalau mahasiswa S1 sudah bisa menemukan novelty, wah itu ya luar biasa karena sudah selevel mahasiswa S3 itu. Di mana novelty? Ya, novelty atau kebaruan ini ya sama, sebenarnya tidak harus benar-benar baru ya, tetapi yang belum ada sebelumnya itu sudah bisa disebut novelty ya. Ya kan, ini berbeda dengan kontribusi kan. Kalau kontribusi tidak harus baru, hanya berbeda penerapan juga boleh ya. Seperti tadi sama-sama deep learning, tapi deep learning mungkin Anda terapkan di bidang pertanian, sama-sama deep learning tapi diterapkan di bidang kimia. Itu sudah bisa dibilang kontribusi. Nah, kalau sudah ada pengembangan, misalnya ada improve dan modify tadi, itu selain contribution juga bisa memungkinkan novelty ya.
sesuatu yang baru jika memang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tapi ternyata di tempat lain sudah dilakukan, ya itu berarti masuk di contribution saja. Tapi tetap mungkin ori, jadi karena hasil hasil ide Anda ya. Nah, yang novelty tentunya akan lebih sulit lagi. Jadi yang novelty atau kebaruan ini akan lebih sulit karena memang harus benar-benar bisa dibuktikan benar-benar baru ya. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan melanjutkan penelitian yang ada sebelumnya juga bisa disebut novelty. Yang penting ada perbedaan yang mendasar dari yang sebelumnya. Ya tidak harus banyak, mungkin novelty kan bisa sedikit juga bisa. Ini jadi contribution, originality, dan novelty ini menjadi dasar dari sebuah riset itu dinilai baik atau tidak ya. Ini yang tadi sudah ya, riset tadi kan harus lillah, maksudnya dengan niat yang baik, caranya juga cara yang baik, tujuannya juga harus cara yang baik ya. Maka jika itu bisa kita lakukan, maka semua capek dan kerja keras kita akan bernilai ibadah ya. Ini insya Allah tentunya Anda kalau melakukan apapun ini sebenarnya sih, tidak hanya untuk riset, cuman karena pembicaraan kita kali ini adalah tentang riset, maka riset yang kita kerjakan dengan kerja keras nanti itu tentunya tidak sia-sia ya. Maka bahkan impact-nya adalah jangka panjang ya, tidak hanya di dunia ini saja, tapi sampai ke akhirat insya Allah ya. Kalau kita lakukan dengan ikhlas, caranya juga baik, tujuannya juga baik. Nah itu yang penting dari riset tentunya. Nah ini kalian sudah, nanti yang lain kita ada waktu belum ya? Kita sampai jam berapa ya? Mungkin ada pertanyaan dulu? Yang kalau kita nggak selesai nanti Anda baca-baca sendiri di lanjutannya ini, atau di pertemuan yang berikutnya bisa kita lanjutkan, atau bisa dibaca sendiri dulu. Jadi skripsi ini nanti sebenarnya, riset ini yang paling penting untuk kita lakukan sekarang. Nah yang skripsi ini nanti kan Anda belum waktunya ya, tetapi Anda kan harus sudah punya mental dari awal dulu, supaya Anda nanti skripsinya bagus, kan ide risetnya bisa jadi harus muncul sekarang ya, tetapi nanti waktu mendokumentasikan dalam skripsinya, nah itu mungkin di semester yang akan datang. Nah tapi MedPen saya kira yang penting untuk mendasari bagaimana Anda melakukan riset yang baik, nanti pada ujungnya akan menghasilkan skripsi yang baik, setelah itu nanti Anda bisa membuat publikasi yang baik. Jadi yang lanjutannya ini mungkin bisa next atau Anda ini kan dulu ya. Ini Anda kita skip dulu juga. Tapi pada intinya ini tadi ya. Pekerjaan kita kan di sini ya. Good research akan menghasilkan good writing. Good writingnya ini kita deskripsi nanti ya. Maka akan menghasilkan good paper di publication ya. Nah kira-kira ini dulu. Nanti kita bisa lanjutkan minggu depan barangkali. Mungkin ada pertanyaan? Untuk kali ini kita fokusnya di risetnya saja dulu ya. Yang lain-lainnya ini Anda baca-baca sendiri dulu aja. Karena saya kira ini nanti waktunya nggak nutut ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini ada chatting, apa ini? Izin ke toilet. Ya. Oke. Ini jadi topiknya yang hari ini kita fokus di riset dulu. Jadi nanti kalau di skripsi dan seterusnya ini Anda bisa baca-baca dulu saja. Ini nanti bisa mungkin kita lanjut yang akan datang juga nanti kita lihat seperti apa. Jadi saya kira ini Anda baca-baca dulu aja ini karena masih panjang slide-nya. Tetapi yang fokus kita kali ini adalah di good research-nya ya. Ya ini tadi kan, jadi pada intinya nanti kalau risetnya baik akan menghasilkan skripsi yang baik. Ya ini ya. Ini kita sudah menyelesaikan yang riset dulu, untuk skripsi dan publikasi ini maksudnya supaya Anda kalau sudah ada gambaran dari sekarang, nanti pada saatnya Anda mengerjakan skripsi tidak akan kesulitan ya. Terutama dari sisi ide dan merumuskan masalah dan tadi step by step-nya tadi, langkah-langkahnya Anda sudah bisa susun dari sekarang. Nah, terutama mungkin kalau Anda masih bingung
mau nyari di mana, tadi sudah kita beri gambaran seperti ini. Ini paling tidak yang lagi tren saat ini ya. Dan ini yang khusus untuk pertaniannya ini kan bisa diganti-ganti. Kalau Anda tidak suka di pertanian, ini tinggal diganti di area lain ya. Misalnya Anda nanti suka di bidang apa ya, ini kan untuk nyiram tanaman, nanti mungkin yang lain lagi untuk hanya sekedar menghidup matikan apa lampu listrik di rumah, membuka tutup garasi di rumah ya, dan lain-lain ini juga banyak ya. Terus apa yang ingin Anda monitor, ngasih makan binatang juga bisa ini. Jadi ngasih makan kucing, masih makan yang suka apa ayam ya, dan lain-lain untuk peliharaan-peliharaan di peternakan. Ya, ini sebenarnya dengan konsep yang hampir sama, itu nanti berbeda-bedanya di sini saja. Jadi lahan pertaniannya ini saja yang diganti-ganti dengan bidang-bidang di peternakan, di perikanan, ikan ini kan untuk monitoring ikan juga bisa, dan lain-lain semuanya. Jadi prinsipnya yang diganti-ganti yang di sini saja. Nah, yang Anda fokusnya di mobile application-nya kan menyesuaikan. Jadi kalau yang di data itu adalah tanaman, ya mungkin yang diterima di handphone Anda nanti suhu kelembapan, suhu pH, pH tanah, suhu tanah, dan lain-lain ya. Nah, tapi begitu ini Anda terapkan di ikan, nah ikan kan lain lagi, misalnya kandungan oksigennya, terus kapan ngasih makan ikannya, ya, dan lain-lain ya. Ini tentunya akan berbeda-beda tergantung sensor yang ada di sini. Dan dengan ide ini saya kira Anda bisa kembangkan ke mana-mana ya. Nah, khusus untuk yang mobile application ini memang kita lagi butuhkan sekarang. Jadi teman-teman yang membangun aplikasi mobile untuk bidang IoT ini sangat banyak yang mencari ya di dunia nyata sekarang. Karena ini memang yang ada sekarang kan juga sudah ada yang di Android, di Play Store itu ada namanya Mobile IoT MQTT Panel yang bisa digunakan secara bebas. Anda download, Anda install bisa. Termasuk di iOS, saya lupa apa dulu namanya juga ada itu. Di apps-nya Apple itu juga ada. Itu tinggal disesuaikan, itu tinggal di-download dan digunakan. Lupa itu sudah ada kok, kita bikin lagi. Nah, beda kepentingannya. Jadi Anda mungkin nanti yang berbasis yang real yang sudah siap Anda siapkan, sehingga satu paket dengan sistem yang Anda bangun dengan mungkin di perusahaan Anda dan seterusnya nanti kalau sudah bekerja ya. Ya, ini tidak harus menggunakan yang versi free. Ya, ini yang versi free-nya memang sudah ada, tapi anak-anak masih akan mengembangkan terus karena nanti dengan fitur-fitur yang Anda tawarkan yang lebih baik misalnya ya. Ditambahi apa, dilengkapi apa yang lain. Jadi fitur-fitur mobile application sekarang kan cukup banyak. Misalnya tadi untuk Anda bisa monitoring makanan, ini kucing yang sedang nyari makan, kemudian makannya habis. Nah, Anda bingung beli di mana dan sebagainya. Mungkin di mobile application-nya fitur Anda bisa connect ke pencarian, misalnya dilengkapi sistem pencarian, harus beli di mana, tinggal ditekan, nanti Anda bisa order connect ke marketplace dan sebagainya ya. Nah, sistem yang dilengkapi dengan payment gateway dan sebagainya banyak sekali yang masih bisa dikembangkan. Nah, sedangkan kalau pakai yang standar ini, mobile IoT MQTT panel ini kan standar yang free, ini tidak sampai ke sana fiturnya. Nah, jadi peluangnya di sini masih cukup besar kalau Anda gunakan untuk riset masih cukup baik ya. Jadi kita fokus hari ini fokusnya di risetnya dulu. Nanti kalau ini Anda sudah cukup maksudnya mengerti bagaimana membangun riset yang baik, diawali dengan niat yang baik, caranya juga yang baik, dan tujuannya juga yang baik. Nanti insya Allah pada saatnya Anda akan skripsi, nah ini ya, kalau sudah saatnya skripsi, tentunya Anda akan masuk ke yang sini tadi. Ini ya. Terusnya pada saat menuliskannya akan menjadi baik, karena risetnya sudah baik, maka skripsinya nanti insya Allah akan baik, baru kalau jadi publikasi, publikasinya juga akan baik. Oke, saya kira mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu. Nanti bisa insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Boleh bertanya tentang apa saja, termasuk mobile application tadi,
Mungkin yang riset-riset terkait mobile application yang saat ini yang sudah dikerjakan anak-anak, Anda bisa cek di perpustakaan Fasilkom. Itu apa saja yang sudah dilakukan ya. Termasuk yang terbaru kemarin kan teman-teman mengerjakan di informatika sebenarnya, mengerjakan mobile application menggunakan React Native untuk monitoring pemberian pakan kucing. Nah, itu ya. Itu tetapi dia bangun sendiri juga untuk pakan pemberian kucingnya yang termasuk ada mikronya bisa connect ke cloud, atau dia tidak menggunakan cloud karena tidak menggunakan protokol MQTT, dia cukup menggunakan WebSocket, itu juga tidak masalah. Tetapi kalau dari sisi informasi, dia juga sudah kerjakan yang mobile application-nya untuk bikin aplikasi di handphonenya untuk monitoring posisi pakan kucing masih tersedia atau habis dan sebagainya, nanti bisa dimonitor lewat handphone, termasuk mengeluarkan lewat handphone gitu. Saya kira itu cukup menarik dari untuk penelitian Anda ke depan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Bang mau tanya. Ya, silakan. Untuk yang tadi kan bilangnya ini ya, outputnya nanti kan PKM. Cuman nanti ya, untuk kelompoknya itu dari ngambil angkatan dari bawah ya. angkatan bawah. Kalau Uh, semisal ngambil yang seangkatan tapi beda jurusan gimana? Atau misalkan ngambil yang angkatan bawah juga tapi beda jurusan gimana? ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi memang yang disarankan di PKM tim dari pusat itu kalau bisa disiplin ilmunya berbeda ya. Jadi kalau misalnya Anda tadi ngambil smart farming, ya yang ahli pertanian kan anak-anak pertanian. Jadi mungkin anggota Anda bisa dari fakultas pertanian gitu boleh. Jadi tidak hanya dalam satu fakultas, Anda boleh fakultas yang lain ya. Tapi Anda yang jadi ketuanya supaya nanti poinnya masuk Fasilkom gitu. Jadi kalau Anda nanti jadi anggota, poinnya masuk ke Fapertan gitu. Karena yang dinilai adalah ketuanya. Kalau ketuanya orang pertanian, maka nanti poin di dikti itu masuk ke pertanian. Tapi kalau ketuanya dari Fasilkom, nanti yang dapat poin Fasilkom. Anggotanya bebas, anggotanya tidak harus dari satu fakultas, boleh fakultas yang beda ya. Karena lihat topiknya kan. Topik arsitektur, Anda bikin smart city, smart home, nah itu mungkin anak-anak fakultas arsitektur dan desain ya. Kita juga sudah diajak kerjasama oleh teman-teman FAD, termasuk dari FISIP. FISIP kan mereka punya radio, Anda bisa bikinkan radio yang mobile, siarannya bisa diprogram dan lain-lain, sehingga mereka bisa lebih rileks, santai. Anda yang bikinkan aplikasinya, pada saat siaran apa langsung siaran sendiri. Jadi orang-orang secara yang yang online bisa dilakukan sekarang jarak jauh ya. Ya kecuali yang live ya, yang siaran live tapi masih tetap butuh langsung. Tapi yang rekaman-rekaman semua sudah bisa di-handle aplikasi, bisa di-schedule dan lain-lain. Nah, jadi intinya Anda bisa mendapat banyak ide dengan cara mengintegrasikan disiplin ilmu kita dengan berbagai bidang yang lain. Jadi tidak harus dari sesama Fasilkom ya, malah boleh dari fakultas yang lain ya. Itu nilainya tinggi. Seperti dulu yang masuk PKM kan teman kita dari pertanian ya. Dari kita dan pertanian, gabungan. Nah, cuma poinnya nanti ikut kemana, nanti dihitung poinnya. Jadi kalau ketuanya dari Fasilkom, nanti yang dapat poin kita. Jadi kan ada hitungan kontribusi IKU, indeks kinerja utama dari fakultas masing-masing, kita dapat poin gitu. Gitu Mas. Sudah jelas ya? Jelas Pak, terima kasih banyak. Ya, oke. Baik, yang lain ada lagi? Kalau sudah jelas, mungkin cukup dulu ya. Ini saya kira nanti untuk riset tidak ada apa istilahnya ya. Ide tidak akan terbatas di riset sangat banyak. Ini makanya kenapa kita senang riset, karena riset ini banyak ide yang bisa kita masukkan dan tentunya manfaatnya juga akan bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Dan ini akan memberi motivasi tersendiri buat Anda supaya ilmu Anda
bisa bermanfaat meskipun kita nanti sudah tidak ada di dunia ini. Selama ilmu kita masih dimanfaatkan baik dalam bentuk publikasi dan lain-lain, nah itu tentunya akan mengalirkan insya Allah ya pahala buat kita nanti, insya Allah demikian. Baik, saya kira kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin cukup dulu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Untuk minggu depan selalu dicek di ini ya, di e-learning. Saya lihat di e-learning Anda belum semuanya gabung ya. Ini baru 34 dengan saya, berarti 33. Berarti ada yang masih belum gabung di e-learning. Ini materi kita sudah saya taruh di e-learning. Anda bisa download di situ. Dan tentunya kadang mungkin tidak harus pertemuan online begini, tapi kalau saya masih merasa perlu menyampaikan online, ya online. Tapi nanti kalau misalnya sudah saya rancang videonya, Anda cukup download di e-learning juga bisa ya. Saya kira seperti itu saja untuk pertemuan kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mungkin dari yang saya sampaikan kurang pas. Mohon dimaafkan dan tentunya kita berharap ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap menjaga kesehatan ya. Dan tentunya mungkin sambil persiapan tidak lama lagi kita sudah bisa hybrid mungkin ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi sudah bisa masuk secara offline. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Saya akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Terima sama-sama, kasih Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.